Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldira Rahman Juliansyah, mahasiswa di Universitas Siliwangi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NPM 243402211005. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Operasional 2, dan di sini saya mengambil materi yaitu kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu kasus korupsi PT Pertamina Energy Trading Limited Petral kembali memusat ke permukaan setelah terbongkarnya dugaan kasus korupsi baru di PT Pertamina. Skandal suap yang mengguncang Petral pada tahun 2014 kini turut menyeret nama salah satu pengusaha besar di sektor minyak dan gas, yaitu Muhammad Rijah Khalid. Seiring dengan kontroversi yang kembali merebak soal korupsi di industri minyak dan gas, serangkaian kebakaran yang kilang minyak milik PT Pertamina dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi sorotan publik. Insiden-insiden ini menimbulkan pertanyaan besar terkait tingkat keselamatan dan pengawasan operasional di berbagai fasilitas pengolahan minyak yang dikelola oleh perusahaan plat merah tersebut. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, yaitu yang pertama ada identifikasi dan uraikan bahaya apa saja yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina, dan yang kedua yaitu jelaskan tata cara pengendalian bahaya tersebut untuk seluruh tingkatan bahayanya, dan yang terakhir yaitu jelaskan standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri tersebut. Lanjut, di sini ada identifikasi dan uraikan bahaya yang seharusnya diantisipasi. Yang pertama yaitu ada bahaya kebakaran dan ledakan. Penyebabnya kebocoran gas, akumulasi uap bahan mudah terbakar, hubungan arus pendek listrik. Contoh kasus insiden di Balongan tahun 2021 diduga karena petir dan kebocoran tangki BBM. Yang kedua yaitu ada paparan zat kimia berbahaya, penyebabnya kebocoran pipa atau valve, kegagalan sistem pendingin, dampak iritasi, keracunan, kanker, kerusakan organ pernapasan bagi pekerja. Dan yang ketiga yaitu bahaya tekanan tinggi dan suhu ekstrim. Penyebab proses pemurnian minyak menggunakan suhu dan tekanan tinggi. Resikonya ledakan alat, luka bakar, cedera serius pada pekerja. Selanjutnya ada tata cara pengendalian bahaya, hierarki pengendalian. Yang pertama ada eliminasi, menghilangkan bahan bakar yang mudah terbakar dari area terbuka, contoh menghapus atau mengganti bahan kimia beresiko tinggi jika memungkinkan. Yang kedua yaitu substansi, mengganti bahan berbahaya dengan bahan yang lebih aman. Contohnya yaitu mengganti pelarut berbasis hidrokarbon dengan yang berbasis air. Dan yang ketiga ada rekayasa teknis, engineering control, sistem deteksi gas otomatis, sistem pemadam kebakaran otomatis seperti foam, CO2, dan sprinkler. Dan yang terakhir ada alat pelindung diri APD atau PPE, helm tahan panas, baju anti api, masker respirator, sarung tangan khusus kimia, dan sepatu safety. Dan di sini ada standar operasional HSE yang wajib diterapkan. Beberapa standar operasional dan sistem manajemen HSE yang penting. Yang pertama ada sistem manajemen K3, SMK3, wajib diterapkan oleh seluruh industri beresiko tinggi di Indonesia yang disebutkan oleh Permenaker No. 5 tahun 1996. Dan yang kedua yaitu ada proses safety management PSM, fokus pada keselamatan proses industri, termasuk penilaian risiko, pemeliharaan peralatan, dan pelatihan personel. Dan yang ketiga ada Permit to Work PTW, wajib bagi pekerjaan beresiko tinggi seperti hot work, confined space, dan pekerjaan listrik. Dan yang keempat ada Hazard and Operability Study, teknik analisis resiko untuk mengevaluasi potensi bahaya dalam sistem proses. Dan yang kelima ada Emergency Response Plan, prosedur evakuasi, sistem komunikasi darurat, latihan simulasi kebakaran. Dan yang keenam ada ISO 45001 tahun 2018, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan pekerja, standar internasional untuk manajemen resiko K3.
Dan yang terakhir ada ISO 14001, Sistem Manajemen Lingkungan, untuk pengelolaan dampak lingkungan dari operasional kilang. Kesimpulan dari materi ini yaitu kasus kebakaran yang terjadi di kilang dan depo PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir menjadi peringatan serius mengenai pentingnya penerapan sistem Health, Safety and Environment (HSE) yang ketat dan berkelanjutan di industri migas. Potensi bahaya seperti kebakaran, ledakan, paparan zat kimia, serta kegagalan peralatan harus diidentifikasi secara menyeluruh dan dikendalikan melalui pendekatan hierarki pengendalian risiko, penggunaan sistem deteksi dini, pemeliharaan peralatan yang berkala, pelatihan keselamatan kerja, serta penerapan standar operasional seperti SMK 3, ISO 45001, dan manajemen keselamatan proses PSM merupakan langkah wajib yang tidak bisa ditawar. Keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab satu bagian, melainkan komitmen bersama seluruh elemen perusahaan dengan memperkuat budaya keselamatan dan menerapkan sistem HSE secara konsisten. Risiko kecelakaan kerja dan dampak lingkungan dapat diminimalisir, serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan dapat terus dijaga. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.